Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku pengen bahas gimana caranya sih kita bisa jadi wanita mandiri gitu. Di sini bukannya aku merasa aku udah jadi wanita mandiri ya, tapi aku pengen bagi tips ala mandiri aku gitu, ala aku pribadi gitu. Jadi aku berbagi dari pengalaman aku pribadi juga. Ini bukan berarti aku merasa aku udah jadi wanita mandiri ya, cuma aku berbagi pengalaman aku pribadi aja. Gimana sih kita sebagai wanita bisa jadi mandiri tuh? Mandiri di sini tuh bukan mandi sendiri ya, bukan gitu. Jadi mandiri itu hidup kita itu nggak bergantung sama orang. Kita mengerjakan apa-apa semuanya kita bisa lakukan sendiri tanpa kita bergantung sama orang lain, tanpa kita mengharapkan bantuan orang lain. Nah, selagi kita bisa sendiri ya kerjakan sendiri lah ya. Nah, jadi aku tuh emang waktu aku kecil manja lah ya, tapi di saat aku kelas 1 SMA, SMK, aku ambilnya sekolah menengah kejuruan, jadi SMK. Aku kelas 1 SMK. SMK itu sama aja sama SMA ya. Aku kelas 1 SMK itu ditinggalin sama ibu kandung aku. Ibu kandung aku meninggal karena sakit komplikasi. Dan 1 tahun kemudian di kelas 2 SMK ayahku juga meninggal karena sakit komplikasi juga. Nah, semenjak kedua orang tua aku meninggal, semenjak ibu aku meninggal, itu aku bener-bener kondisi dan keadaan menuntut aku kuat, nggak manja lagi gitu. Aku udah nggak bisa manja lagi sama orang tua. Nah, karena aku masih sekolah SMA, SMK, jadi aku masih adalah sifat manja. Aku biaya sekolah kan dibantu sama kakak aku karena aku bukan orang berada, jadi orang tua aku juga nggak punya apa-apa dan kakakku juga kerja sederhana. Nah, di saat lulus SMK aku langsung bekerja. Jadi aku tuh cari kerja itu aku kebanyakan aku pribadi cari lowongan pekerjaan itu aku dari Facebook. Jadi kan aku main sosmed ya, Facebook, jadi aku lewat Facebook itu aku cari pekerjaan itu dari Facebook. Aku cari informasi-informasi lowongan pekerjaan dari Facebook. Dapatlah aku lamar-lamar pekerjaan. Alhamdulillah aku dapat, walaupun dalam keadaan aku dulu itu mata minus aku sangat tinggi sekali. Aku buat melamar pekerjaan itu susah keterimanya. Aku baru operasi katarak tahun kemarin. Di usia aku yang sangat muda aku menderita mata minus yang sangat tinggi sekali. Tapi alhamdulillah aku udah operasi katarak tahun kemarin. Nah, aku merantau lah di kota Bogor. Aku juga merantau di kota, pernah juga aku merantau di Jakarta, di Bekasi, di Semarang, di Cikampek, di Bandung ya lebih lamanya, karena asli aku dari Jawa Tengah. Nah, makan sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kayak kadang aku iri sama teman-teman aku, mereka masih bisa bergantung sama orang tua, mereka masih bisa merasakan kasih sayang kedua orang tua, mereka masih bisa merasakan kehangatan keluarga, terutama yang keluarganya masih utuh gitu. Aku jujur sangat iri sekali gitu. Nah, bahkan waktu, jadi kalau aku sakit ya nggak ada yang ngurusin gitu, aku harus bisa ngurusin diri aku sendiri. Nah, bahkan di saat aku sakit demam berdarah di rumah sakit, aku sendiri. Dan waktu itu aku ditemenin kakak aku yang belum menikah. Ada kakakku satu yang belum menikah, jadi dia bisa nemenin aku di rumah sakit. Tapi kakakku yang itu sekarang udah menikah.
Jadi sekarang aku benar-benar udah nggak ada pegangan orang sama sekali, karena semua kakakku udah menikah di kota yang berbeda semua. Kalau dulu aku operasi katarak, aku dirawat di rumah sakit karena sakit demam berdarah. Masih ada kakak aku satu orang itu yang belum menikah yang bisa nemenin aku di rumah sakit. Jadi sekarang kalau aku seumpamanya aku sakit dirawat di rumah sakit, ya nggak ada yang bisa nemenin aku di rumah sakit, aku sendiri gitu. Bahkan di saat lebaran Idul Fitri, pokoknya di saat lebaran aku juga sendiri gitu, aku sendiri. Kalau aku pengen merayakan lebaran bersama keluarga, ya aku ke kakak aku, tapi kan cuma salah satu kakak aku, jadi aku udah nggak bisa merasakan kehangatan keluarga. Aku kangen banget sama kehangatan keluarga, kangen kasih sayang keluarga, terutama kedua orang tua aku yang sudah meninggal. Tapi di sini cara aku ikhlas menjalani hidup aku, cara aku ikhlas menerima kenyataan kalau orang tua aku udah meninggal. Walaupun kalau ada pilihan, aku lebih baik aku yang meninggal duluan ketimbang aku ditinggal orang tua aku gitu. Tapi Allah tahu yang lebih terbaik buat kita. Nah, mandirinya aku, cara menghadapi kehidupan aku tanpa kedua orang tua, tanpa keluarga, aku seorang diri. Dari hal kecil sampai hal besar, semua hal aku lakukan sendiri. Bahkan semua keputusan yang ada di hidup aku, itu aku ambil keputusan sendiri gitu. Nah, nomor satu itu kita harus cuek. Jadi kita sebagai wanita mandiri versi aku adalah, nomor satu caranya yaitu kita harus cuek. Dalam artian cuek itu cuek sama omongan orang sekitar. Jadi orang sekitar kita mau ngomong A, B, C, D sampai C kayak gitu, ya kita jangan dengerin gitu. Yang penting kita nggak merugikan orang lain, kita nggak menyakiti orang lain, kita nggak berbuat jahat. Ini kita melakukan hal yang benar, yang nggak merugikan orang lain. Ya, nomor satu kita harus cuek. Cueknya dalam artian jangan dengerin omongan orang lain yang lu gini sih, lu gini sih, lu gini sih. Contohnya semisal ada orang yang ngomong, kok lu kok kamu nggak nikah aja sih, kok kamu ini itu sih. Nah, jangan didengerin gitu. Jangan pernah dengerin omongan orang lain yang buruk-buruk, yang kurang enak buat kita gitu. Kita pegang pendirian aja. Nah, selanjutnya itu rajin sholat ya. Jadi kita sebisa mungkin sholat jangan sampai ketinggalan. Kita harus selalu ingat sama Allah. Kalau kita nggak sendiri, kita masih ada sajadah buat mengadu ke Allah. Kita masih ada tempat curhat, sajadah buat mengadu ke Allah. Sebisa mungkin juga baca Al-Quran. Nah, jadi aku juga mengalami gimana aku kuliah juga, gimana aku kuliah pakai uang aku pribadi. Aku sampai jualan keliling di pasar, aku jualan juga pakai sepeda, jualan kopi keliling, aku jalanin itu. Kalau aku pribadi cuek gitu ya. Nomor satu cuek, nomor dua jangan lupakan ibadah, harus ingat selalu sama Allah. Nomor tiga, jadilah diri kalian sendiri, apa adanya kalian sendiri. Jangan ngikutin orang lain, jangan ngikutin tren zaman modern gitu. Semisal ada teman kita yang habis beli mobil baru, baju baru, kita jangan iri, oh si A si B kok belanja terus ya, kok kondakan di barang itu ya. Ya kalau kita ngerasa kita nggak mampu, ya jangan dipaksai, jangan sampai juga sampai punya utang. Lebih baik uangnya ditabung juga kan. Jadi jadilah diri kalian sendiri, jangan ngikutin tren
jangan ngikutin tren-trenan. Yang keempat, jangan minder. Dalam artian itu jangan minder, kok si A lebih pinter ya, kok si B lebih cantik ya, kok aku begini ya, kok aku jelek ya, kok aku hitam ya, kok aku kurang cantik ya, kok aku kurang tampan ya, kayak gitu ya. Jangan begitu. Jadi jangan minder, tolong. Caranya jangan minder itu yaitu dengan cara kalian mencintai diri kalian sendiri. Cintai diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai orang lain, mencintai pasangan kalian. Cintailah diri kalian sendiri, terima kenyataan, terima diri kalian apa adanya. Nah, yang kelima, percaya diri. Percaya diri itu percaya diri dengan diri kalian sendiri. Jangan pura-pura jadi orang lain. Jadi dimanapun kita berada, percaya dirilah sama diri kalian sendiri, sama kemampuan kalian sendiri. Contohnya kayak aku yang seorang wanita yang pakai kacamata tebel banget gitu, bukan dari keluarga berada, aku dari keluarga yang sangat sederhana. Aku dengan percaya dirinya aku daftar kuliah, walaupun aku gak ada biaya, tapi aku selalu berusaha buat kerja keras, kerja apa aja yang penting halal. Aku gak dengerin kata orang, kok kamu kuliah sih, kan kamu cewek, nanti juga di ujung-ujungnya ke dapur, buat apa kuliah, kayak gitu. Emang kamu kuat, kan kuliah itu kan mahal, kayak gitu kan. Ya, dengan aku gak pernah dengerin omongan orang tentang itu semua, jadi aku percaya diri aja buat ngelanjutin kuliah aku. Sampai saat ini aku berada di fase skripsi, dan alhamdulillah sekitar 2 mingguan lagi aku bakal menghadapi sidang. Nah, keenam, jangan lupa bersyukur tentang hidup kalian. Bersyukurlah kalian masih bisa bernapas sampai detik ini. Jadi kalian masih bisa bernapas sampai detik ini pun harus kalian syukuri. Kalian masih bisa makan, masih bisa punya pakaian. Nah, hidup bahagia itu ya syukuri hidup kalian. Nah, cukup segini dulu dari aku. Mungkin lain waktu bakal ada kelanjutan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.